Astagfirullah, ada bule di tempat sampah, mana cantik lagi. Warga melihat pemulung itu keluar dari TPA bersama bule setengah pingsan. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, dan mereka berjalan sangat dekat. Malam itu satu kampung langsung berpikir yang paling buruk. Padahal tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tumpukan sampah itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum lanjut ke kisahnya, pastikan kamu subscribe, like, dan share video ini karena cerita malam ini akan membuktikan bahwa kebaikan hati bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Tonton sampai habis, karena akhir kisah ini akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Tempat pembuangan akhir Cempaka selalu punya bau yang tak pernah benar-benar hilang. Campuran sampah basah, plastik terbakar, dan tanah berlumpur menempel di udara. Bahkan saat angin malam berhembus kencang. Disinilah Jaya menghabiskan hidupnya di antara tumpukan yang ditolak dunia. Ia mencari sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan. Malam itu hampir pukul 11. Lampu-lampu TPA menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang bergerak aneh di dinding sampah. Truk-truk besar sudah jarang masuk. Hanya sesekali terdengar suara mesin dari kejauhan. Bagi kebanyakan orang, malam seperti ini adalah waktu istirahat. Tapi bagi Jaya, justru inilah waktu terbaik bekerja. Lebih sepi, lebih sedikit mata yang memandang rendah. Jaya berjalan perlahan sambil menarik karung besarnya. Tangannya cekatan memilah botol plastik dan kaleng. Matanya awas meski tubuhnya lelah. Sudah belasan tahun ia hidup seperti ini, tanpa alamat tetap, tanpa tabungan, tanpa orang yang benar-benar menunggunya pulang. Saat melewati area dekat kolam lindi, langkahnya mendadak terhenti. Ada suara. Bukan suara tikus, bukan anjing liar, suara manusia. Hello, please, suaranya lemah, hampir tenggelam oleh angin malam. Jaya menelan ludah. Di TPA, suara manusia di malam hari jarang berarti hal baik. Bisa orang mabuk, bisa pencuri, bisa juga jebakan. Namun suara itu terdengar, ketakutan. Jaya mengikuti arah suara dengan senter kecilnya. Cahaya kuning menari di permukaan sampah yang basah. Dan di sanalah ia melihatnya seorang wanita bule tergeletak miring di antara karung, bekas dan kardus hancur. Rambut pirangnya kotor dan lengket di wajah. Jaket perjalanannya robek di satu sisi, kulitnya pucat, bibirnya kering, dan dadanya naik turun, tidak beraturan. Ia jelas kelelahan dan hampir pingsan. Jaya membeku. Ya Allah, gumamnya. Selama hidupnya, Jaya tak pernah menyentuh dunia yang bersih. Apalagi dunia orang asing. Apalagi bule. Otaknya langsung dipenuhi pikiran buruk, bukan tentang niat, tapi tentang konsekuensi. Kalau ada yang melihatnya sekarang, tidak akan ada yang mau mendengar penjelasannya. Namun saat wanita itu membuka mata sedikit dan berbisik, "Water, please," hati Jaya runtuh. Ia berlutut perlahan, menjaga jarak. Tangannya gemetar saat membuka botol air yang masih tersisa. Ia menopang kepala wanita itu dengan kain jaketnya sendiri, memastikan tidak menyentuh berlebihan. Minum pelan-pelan. Ya, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Wanita itu meneguk air dengan susah payah. Air mata mengalir di pipinya. Bukan tangis keras, tangis orang yang terlalu lelah untuk bersuara. "Nama kamu?" tanya Jaya lirih. "Lina," jawabnya, terbata. "I lost everything." Potongan-potongan cerita keluar. Tas dirampas, paspor hilang, ponsel raib, tersesat hingga akhirnya pingsan. Jaya mendengarkan tanpa memotong. Ia tahu rasanya kehilangan segalanya, meski dalam bentuk yang berbeda. Dari kejauhan, suara langkah terdengar. Dua pemulung lain berhenti, menyorotkan lampu senter.
Heh, itu siapa? Itu siapa? Besat. Bule. Ngapain Jaya malam-malam sama bule di TPA? Nada mereka bukan bertanya. Menghakimi, Jaya berdiri cepat, refleks menutup tubuh Lina dengan jaketnya. Dia pingsan. Saya, nolong, teriaknya. Salah satu tertawa kecil. Iya, nolong. Tatapan itu menusuk. Jaya tahu apapun yang ia lakukan setelah ini akan selalu dicurigai. Tapi meninggalkan Lina di sana bukan pilihan. Hujan mulai turun lebih deras. Lina menggigil. Napasnya pendek-pendek. Jaya mengangkat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia menggendong Lina hati-hati, penuh jarak. Seperti mengangkat sesuatu yang sangat rapuh. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena tubuh Lina, tapi karena beban stigma yang mengikuti di belakangnya. Orang-orang memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang tertawa sinis, ada yang menggeleng tidak setuju. Pasti ada maunya. TPA, kok jadi tempat beginian? Pemulung mah ya begitu. Jaya tidak membalas satupun. Ia hanya menunduk dan berjalan. Gubuk kecilnya tidak jauh bangunan reyot dari triplex, beratap seng bocor, tapi kering. Ia menurunkan Lina di atas tikar tipis, menyalakan lampu, memberinya selimut lusuh yang masih bersih. Lina menatap sekeliling, lalu menatap Jaya dengan mata berkaca-kaca. You didn't leave me, bisiknya. Jaya menggeleng pelan. Istirahat, aman di sini. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam gubuk kecil itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda duduk dalam diam, satu penuh takut, satu penuh kebimbangan. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah titik balik hidup Jaya. Bukan karena wanita itu cantik, bukan karena ia bule, tapi karena Jaya memilih menjadi manusia di tempat yang paling sering dianggap tidak manusiawi. Hujan turun semakin deras malam itu, memukul atap seng gubuk Jaya dengan suara nyaring yang tak beraturan. Air menetes dari beberapa celah kecil, jatuh ke ember-ember plastik yang sudah disiapkan Jaya sejak lama. Bau lembab bercampur bau tanah basah masuk ke dalam ruangan sempit itu. Lina duduk di tikar, memeluk lututnya sendiri. Selimut tipis menutup bahunya, tapi tubuhnya masih gemetar. Bukan hanya karena dingin, melainkan karena ketakutan yang belum juga pergi. Matanya terus bergerak, memeriksa setiap sudut gubuk, seolah takut sesuatu akan muncul dari kegelapan. Jaya berdiri di dekat pintu, menjaga jarak. Ia sengaja tidak duduk terlalu dekat. Ia sengaja memalingkan pandangan sesekali. Bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu peduli. Ia tahu, satu gerakan salah, satu jarak yang terlalu dekat, bisa menjadi bahan cerita buruk bagi orang-orang di luar sana. Dan Jaya tidak ingin Lina menanggung akibat dari mulut-mulut kejam yang tak pernah mau tahu kebenaran. Kamu lapar? Tanya Jaya akhirnya. Suaranya pelan. Lina mengangguk kecil. Jaya segera menyalakan kompor minyak kecil di sudut gubuk. Api menyala goyah. Ia merebus air dan memasukkan mie instan, makanan sederhana yang selalu menjadi penyelamat di saat-saat sulit. Saat mie matang, ia menuangkannya ke mangkuk plastik, lalu meletakkannya di depan Lina. Pelan-pelan, katanya. Masih panas. Lina memegang mangkuk itu dengan dua tangan, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia merasa aman. Thank you, you are very kind, ucapnya lirih. Jaya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk bersila agak jauh, punggungnya menempel ke dinding triplex. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar di luar, lalu suara bisik-bisik. Kemudian ketukan keras di pintu. Jaya, buka. Jaya menegang. Lina langsung memeluk selimutnya lebih erat. Wajahnya pucat kembali.
Jaya membuka pintu sedikit. Beberapa pemulung dan warga sekitar berdiri di luar. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan curiga. Ngapain kamu bawa bule ke gubuk malam-malam? Ini TPA Jay, bukan hotel. Jangan bikin masalah. Nada mereka bukan khawatir. Nada mereka menuduh. Dia pingsan. Jawab Jaya. Berusaha tenang. Tasnya dirampok. Saya cuma nolong. Salah satu orang menyeringai. Nolong kok, dibawa ke gubuk sendiri? Kalimat itu menghantam dada Jaya. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan cukup. Kalau mau nolong, lapor. Jangan-jangan kamu ada niat lain. Lina berdiri perlahan di belakang Jaya. Dengan suara gemetar, namun jelas. Ia berkata dalam bahasa Inggris bercampur kata Indonesia yang terbata-bata. He helped me. I was alone. Please. Sebagian orang terdiam. Sebagian lain justru saling pandang dan berbisik lebih keras. Bule mah pasti dibelain. Yaelah, drama. Jaya menutup pintu. Tangannya gemetar. Ia bersandar sebentar. Menarik napas panjang. Sorry, katanya lirih pada Lina. People here talk too much. Lina menggeleng pelan. No, thank you for standing for me. Keheningan menyelimuti gubuk. Hanya suara hujan dan tetesan air dari ember. Setelah Lina selesai makan, Jaya mengambil tikar lain dan menggelarnya di sisi berlawanan ruangan. Kamu tidur di sini, katanya sambil menunjuk tikar yang lebih kering. Saya. Di sana, Lina menatap jarak di antara mereka. Ia mengangguk, lalu berbaring perlahan. Lampu kecil tetap menyala Jaya. Tidak ingin Lina terbangun dalam gelap. Ia duduk membelakangi Lina, menatap dinding, seolah ingin memberi ruang sepenuhnya. Namun beberapa menit kemudian, Lina bersuara pelan, Jaya, iya, thank you for not touching me. Kalimat itu menusuk dan menghangatkan sekaligus. Jaya menelan ludah. Harusnya memang begitu. Jawabnya singkat. Lina tersenyum kecil dalam gelap. Bagi Jaya, senyum itu terasa seperti kepercayaan paling mahal yang pernah ia terima. Di luar gubuk, gosip terus menyebar. Nama Jaya mulai disebut dengan nada yang tidak sama lagi. Ada yang sinis, ada yang curiga, ada yang menunggu kesalahannya. Namun malam itu, di dalam gubuk reyot yang berbau hujan dan tanah, Jaya membuat keputusan diam-diam. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Lina. Bukan karena dunia menuduhnya buruk, tapi karena ia tahu meninggalkan orang yang membutuhkan adalah kesalahan yang lebih besar. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, hidupnya mulai berjalan di jalur yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi datang, tanpa memberi kesempatan Jaya tidur nyenyak. Suara truk sampah yang masuk ke TPA membangunkannya sebelum matahari benar-benar naik. Kepalanya berat, punggungnya pegal. Namun pikirannya jauh lebih lelah daripada tubuhnya. Ia tahu, hari ini akan sulit. Lina bangun dengan wajah pucat, matanya masih menyimpan sisa ketakutan malam tadi. Jaket Jaya masih menempel di bahunya. Ia duduk perlahan, seolah takut mengganggu. Morning, ucapnya pelan. Jaya mengangguk. Kita harus ke kantor polisi, biar jelas. Lina menghela napas panjang. Ia takut bukan pada polisi, tapi pada kemungkinan dituduh, disalahkan, atau tidak dipercaya. Namun, melihat raut wajah Jaya yang berusaha tegar, ia mengangguk. Mereka berjalan keluar gubuk. Seperti yang Jaya duga, tatapan langsung menghujani. Ada yang berhenti bekerja, ada yang pura-pura sibuk tapi mencuri pandang. Bisik-bisik terdengar jelas. Itu bule yang semalam. Masih sama? Jaya, katanya, pingsan. Tapi kok Paji-Paji masih di situ? Jaya menunduk. Berjalan cepat. Lina mengikuti dari dekat. Di satu titik, ia refleks memegang lengan Jaya bukan karena ingin,
tapi karena panik. Sentuhan singkat itu terlihat oleh beberapa orang. Seketika, bisik-bisik berubah menjadi tatapan tajam. Jaya merasakan itu. Ia tidak melepaskan tangan Lina dengan kasar, tapi ia juga tidak menggenggamnya. Ia hanya berkata pelan, "Tenang, saya di sini." Di kantor polisi kecil dekat TPA, mereka menunggu lama. Ruangan sempit, bangku keras, kipas angin berdecit. Petugas memandang Lina lalu Jaya. Berulang-ulang. "Kamu siapa?" tanya petugas pada Jaya. "Saya, pemulung di TPA, Pak." "Kenal dari mana bule ini?" Jaya menarik napas. "Saya temukan pingsan di TPA. Tasnya dirampas." Petugas mengerutkan kening. Tatapannya jelas curiga. "Kenapa dibawa ke gubukmu?" Jaya menelan ludah. Kata-kata yang ia pilih akan menentukan segalanya. Karena hujan deras, dia kedinginan. Tidak ada tempat lain. Lina berdiri. Meski lututnya gemetar, dengan bahasa Inggris yang tertata dan suara bergetar, ia menjelaskan kronologi perampokan, kehilangan dokumen, dan bagaimana Jaya menolongnya tanpa meminta apapun. Ia menatap petugas, lalu menoleh ke Jaya. "He didn't touch me, he protected me," katanya tegas. Keheningan jatuh. Petugas menghela napas, lalu mengangguk perlahan. Laporan dibuat, rekomendasi ke kedutaan disiapkan. Meski belum sepenuhnya hangat, setidaknya beban tuduhan sedikit terangkat. Keluar dari kantor polisi, Lina terlihat lebih tenang tapi tubuhnya melemah. Panas dan kelelahan membuatnya hampir limbung. Jaya sigap menopang bahunya agar ia tidak jatuh. Tepat saat itu, seorang kenalan lewat dan melihat mereka dari sudut yang salah. Lihat tuh," bisiknya keras. Dipegang-pegang. Jaya menahan napas. Ia melepaskan sedikit pegangan, memastikan jarak tetap terjaga, lalu meminjamkan helm dan mengajak Lina duduk di motor tua tetangga yang ia pinjam. Perjalanan ke kedutaan terasa panjang. Jalan berlubang, panas menyengat. Lina duduk di belakang, berpegangan ringan pada jaket Jaya agar tidak jatuh. Bagi Jaya, pegangan itu terasa seperti tanggung jawab besar bukan godaan. Di ruang tunggu kedutaan, Lina mengisi formulir dengan tangan gemetar. Jaya menunggu di luar, menatap lantai, merasa kecil di antara gedung rapi dan orang-orang berpakaian bersih. Saat Lina keluar dengan kertas sementara di tangan, matanya berkaca-kaca. "They will help, but it takes time," katanya. Jaya mengangguk. "Kita sabar." Di perjalanan pulang, mereka berhenti sebentar di pinggir jalan. Lina duduk, menutup mata, menarik napas panjang. Jaya berdiri di samping, canggung, tak tahu harus berbuat apa. Lalu, dengan gerakan pelan dan penuh ragu, Lina meletakkan tangannya di punggung tangan Jaya. Singkat, lembut, "Thank you for staying," ucapnya lirih. Jaya terdiam. Sentuhan itu bukan ajakan, bukan rayuan. Itu ucapan terima kasih yang tidak menemukan kata lain. Namun dari kejauhan, dua orang melihat momen itu dan kembali berbisik. "Bilang saja, ada apa-apa. Mana mungkin bule mau nempel begitu kalau tidak." Saat mereka kembali ke TPA, gosip sudah lebih cepat sampai. Jaya mendengar namanya disebut-sebut. Ada yang menyindir, ada yang mengancam akan melapor ke pengelola. Di gubuk, Jaya duduk lama tanpa bicara. Lina memperhatikan, lalu berkata pelan, "If this is too hard, I can leave." Jaya menggeleng. "Bukan kamu yang salah." Ia menatap Lina dengan mata lelah, namun teguh. Yang susah itu orang-orangnya. Malam itu, jarak tetap dijaga, tapi kepercayaan tumbuh. Jaya sadar, menjaga jarak fisik saja tidak cukup. Ia harus menjaga nama baik Lina dari prasangka. Meski itu berarti menanggung beban yang lebih berat. Dan Lina sadar satu hal. Di tempat paling kotor yang pernah ia singgahi,
Ia menemukan satu orang yang memilih benar meski disalahpahami. Di sanalah benih ikatan yang lebih dalam mulai berakar, pelan, rapuh, tapi nyata. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas TPA Cempaka, menyengat tanpa ampun. Bau sampah terasa lebih pekat dari biasanya, seolah ikut memanaskan kepala dan emosi orang-orang. Jaya berdiri di dekat gubuknya, memeras keringat dari dahi. Ketika suara langkah cepat mendekat, "Jaya," panggil seseorang dengan nada keras. Itu Pak Arman, koordinator lapangan TPA, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di belakangnya, dua orang lain berdiri dengan tangan menyilang saksi yang tak diminta. Penonton yang sudah memutuskan siapa salah dan siapa benar. "Kamu bikin ribut," kata Pak Arman tanpa basa-basi. "Isu tentang kamu dan bule itu sudah kemana-mana. Pengelola dapat komplain." Jaya menelan ludah. "Pak, saya tidak macam-macam. Dia korban perampokan. Saya cuma nolong. Masalahnya bukan itu," potong Pak Arman. "Orang-orang bilang kamu manfaatin situasi. Kalau ini terus berlanjut, kamu bisa disuruh pergi." Kata pergi menggema di kepala Jaya. Pergi berarti kehilangan satu-satunya tempat ia mencari nafkah. Pergi berarti kembali ke nol atau bahkan minus. Di dalam gubuk, Lina mendengar percakapan itu. Ia berdiri di balik dinding tripleks, jantungnya berdegup kencang. Semua kalimat terasa menusuk, seolah ia adalah sumber masalah. Ketika Jaya masuk, wajahnya terlihat lebih tua beberapa tahun. "Maaf," kata Jaya lirih. "Aku mungkin harus carikan kamu tempat lain." Lina terdiam. Ia memandang gubuk itu, lantai tikar, ember penampung air, lampu kecil yang selalu menyala saat malam. Tempat itu sederhana, bahkan menyedihkan bagi sebagian orang. Tapi disitulah ia selamat. "Kalau aku pergi?" tanya Lina pelan. Mereka berhenti. Jaya mengangkat bahu. "Mungkin atau mungkin tidak." Keheningan mengisi ruang. Lina berjalan beberapa langkah, menatap keluar jendela kecil. Di kejauhan, orang-orang bekerja. Menoleh, berbisik, ia menarik napas panjang. "Aku tidak mau lari," ucap Lina akhirnya. "Aku tidak mau pergi hanya karena mereka menuduh." Jaya menatapnya kaget. "Ini bisa bahaya buat kamu." "Aku tahu," jawab Lina, suaranya tenang namun tegas. "Tapi aku juga tahu kamu tidak salah." Keputusan itu membuat Jaya cemas sekaligus tersentuh. Ia ingin melindungi Lina, tapi ia juga takut kehadirannya justru menyakiti Jaya. Namun Lina tampak mantap, bukan nekat, melainkan sadar. Sore itu, gosip mencapai puncaknya. Beberapa orang mendatangi gubuk. Kali ini dengan nada mengancam. "Ini bukan tempat buat bule. Bawa masalah ke sini. Kalau kejadian apa-apa, siapa tanggung jawab?" Jaya berdiri di depan pintu, tubuhnya menjadi pagar. Lina berdiri di belakangnya, tak bersembunyi. "Dia di sini atas kemauan sendiri," kata Jaya tegas. "Saya jaga." Lina melangkah maju setengah langkah. "Please," katanya dalam bahasa Inggris yang jelas. "I choose to stay. He helps me. Don't blame him." Sebagian terdiam, sebagian lagi mencibir. Tapi keberanian Lina memecah satu hal. Narasi bahwa ia dipaksa. Malam turun dengan cepat. Angin membawa dingin. Jaya duduk di luar gubuk, menatap api kecil dari kaleng bekas cara lama, mengusir nyamuk. Lina duduk di ambang pintu. "Aku takut kamu diusir," kata Lina jujur. "Aku juga," jawab Jaya. "Tapi aku lebih takut kalau aku meninggalkan kamu." Lina tersenyum kecil, senyum lelah, namun hangat. Ia duduk di samping Jaya, menjaga jarak seperti biasa. Beberapa detik berlalu. Lalu Lina mengeluarkan kertas dari tas kecilnya, dokumen sementara dari kedutaan. "Ini bukan akhir," katanya. "Aku akan kembali ke negaraku suatu hari.
Tapi sekarang, aku ingin berdiri di tempat yang benar. Jaya mengangguk. Kata-kata itu memberi makna baru pada beban yang ia pikul. Ia tidak lagi sekadar menolong. Ia memilih nilai. Hari-hari berikutnya berat. Ada yang menolak menjual makanan pada Jaya. Ada yang menghindar. Ada pula yang sengaja memancing provokasi. Namun ada juga yang diam-diam memberi dukungan sebotol air, sepiring nasi, anggukan kecil. Dunia tidak sepenuhnya hitam. Lina mulai membantu. Ia memilah botol, membersihkan kaleng, belajar dari Jaya. Tangannya lecet, punggungnya pegal, tapi ia tidak mengeluh. Beberapa orang yang awalnya mencibir mulai terdiam melihat ketekunannya. "Bule kok mau begini?" bisik seseorang. "Karena hidup bukan soal gengsi," jawab Lina pelan dalam bahasa Indonesia yang mulai ia pelajari. Suatu malam, hujan kembali turun. Jaya memperbaiki atap seng, Lina memegang senter. Tangan mereka hampir bersentuhan. Jaya menarik tangannya cepat bukan karena takut, tapi karena menghormati. Lina tersenyum. "You're very careful." Jaya mengangguk. "Kamu berharga." Kalimat itu sederhana, namun menembus hati Lina. Ia menyadari sesuatu. Jaya tidak hanya menjaga jarak fisik, ia menjaga martabat. Ketika ancaman pengusiran kembali terdengar, Lina mengambil keputusan lain. Ia menemui Pak Arman bersama Jaya. Dengan tenang, ia menjelaskan, menunjukkan dokumen, dan menegaskan pilihannya. Ia tidak meminta belas kasihan, ia meminta keadilan. Pak Arman menghela napas panjang. "Kalian bikin saya pusing," katanya. "Tapi selama tidak ada masalah, saya tutup mata. Itu bukan kemenangan, tapi itu kesempatan." Malam itu, Jaya dan Lina duduk di gubuk, diam lama. Lelah, tapi masih berdiri. Di antara bau sampah dan hujan, mereka tahu dunia bisa salah paham. Tapi hati mereka jernih, dan di sanalah, tanpa kata-kata besar, tumbuh tekad yang sama. Bertahan, bersama, meski dunia menghakimi. Malam itu langit di atas TPA Cempaka terlihat berbeda. Bukan karena bintangnya lebih banyak, atau udaranya lebih bersih, tidak. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, Jaya merasa dadanya tidak seberat biasanya. Hujan sudah reda. Lampu-lampu TPA memantulkan cahaya kuning di genangan air, menciptakan kilau yang aneh, namun tenang. Lina duduk di depan gubuk, menatap jauh ke arah bukit sampah yang kini terasa seperti bagian dari hidupnya. "Bukan lagi ancaman. Aku hampir tidak percaya," kata Lina pelan. "Kalau bukan karena malam itu, aku mungkin sudah tidak ada." Jaya duduk di sampingnya, menjaga jarak seperti biasa. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang kotor, kasar, penuh bekas luka. Tangan yang selama ini hanya memungut sisa, bukan memegang masa depan. "Kalau aku tidak berhenti malam itu," jawab Jaya lirih, "aku juga tidak tahu hidupku akan kemana." Hari-hari berlalu, sejak ancaman pengusiran mereda. Lina semakin aktif membantu. Ia belajar memilah, membersihkan, bahkan menimbang hasil rongsokan. Beberapa pengepul mulai memperlakukannya dengan hormat. Perlahan, narasi tentang mereka berubah tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk memberi ruang bernapas. Suatu sore, seorang relawan dari komunitas sosial datang ke TPA. Ia mendengar cerita tentang bule yang tinggal bersama pemulung. Awalnya datang dengan prasangka. Ia pulang dengan kekaguman. Ia membantu Lina mengurus pemulihan dokumen lebih cepat dan membuka akses bantuan sementara. "Ini bukan soal kasihan," kata relawan itu pada Jaya. "Ini soal kamu melakukan hal benar di tempat yang salah." Kalimat itu menempel di kepala Jaya. Malam-malam berikutnya, Jaya gelisah. Ia memikirkan masa depan bukan hanya miliknya, tapi Lina. Ia tahu, suatu hari Lina bisa kembali ke negaranya. Ia juga tahu,
Ia tidak punya apapun untuk ditawarkan selain ketulusan. Di sebuah kaleng bekas, Jaya menyimpan cincin sederhana. Bukan emas, bukan perak. Cincin itu ia buat dari besi tipis yang dipoles halus hasil dari potongan kecil yang ia temukan dan kerjakan dengan sabar. Setiap goresan adalah doa. Ia memilih tempat yang paling jujur baginya. Di tepi TPA, saat matahari terbenam. "Lina," katanya. Suaranya bergetar. "Aku mau bicara." Lina menoleh, tersenyum lembut. "Ada apa?" Jaya berdiri. Lututnya terasa lemah. Dunia seolah mengecil. Ia berlutut di tanah berlumpur yang selama ini menjadi saksi hidupnya. "Aku tidak punya rumah bagus, tidak punya uang, tidak punya nama," ucapnya pelan. "Yang aku punya cuma hati yang memilih menolong dan memilih kamu." Lina terdiam. Matanya berkokea. "Kalau kamu mau pergi, aku mengerti," lanjut Jaya. "Tapi kalau kamu mau bertahan, aku ingin menjagamu seumur hidupku." Ia membuka kaleng itu. Cincin sederhana berkilau kecil di bawah cahaya senja. "Maukah kamu menikah denganku?" Hening panjang. Angin menggerakkan plastik-plastik tipis. Beberapa orang berhenti bekerja, menatap dari jauh. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik. Lina menutup mulutnya, menangis. Ia berlutut, memegang wajah Jaya dengan kedua tangannya hati-hati, penuh rasa. "Yes," katanya. Suaranya bergetar. "Aku memilih kamu. Aku memilih hati." Cincin itu melingkar di jarinya sederhana, tapi berat oleh makna. Kabar pernikahan menyebar cepat, ada yang mencibir, ada yang tak percaya. Namun ketika hari itu tiba, TPA menjadi saksi kebahagiaan paling sederhana. Beberapa tetangga datang, relawan membantu. Seorang penghulu setempat memimpin akad sederhana. Tidak ada gaun mahal. Lina mengenakan kebaya pinjaman. Jaya mengenakan kemeja putih bersih, hasil sumbangan. Saat ijab kabul terucap sah, suara takbir kecil menggema pelan, tapi tulus. Hidup Jaya berubah, perlahan tapi nyata. Bantuan modal kecil datang. Jaya berhenti sepenuhnya dari memulung dan mulai bekerja sebagai petugas kebersihan resmi dengan gaji tetap. Lina mengajar bahasa di komunitas, menjadi jembatan antara dunia luar dan TPA. Orang-orang yang dulu berbisik kini menunduk. Bukan karena malu tapi karena melihat konsistensi. Suatu malam, Jaya dan Lina duduk di depan rumah kontrakan kecil yang kini mereka tempati bukan gubuk, bukan istana. Lina menyandarkan kepala di bahu Jaya. "Kamu tahu," katanya pelan, "malam itu di tempat sampah, semua orang melihat yang paling buruk." Jaya tersenyum kecil. "Tapi kita memilih yang paling benar." Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Masa depan tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tapi kini mereka menatapnya bersama. Dan itulah perubahan total yang dimulai dari malam paling kelam, bukan karena keberuntungan, melainkan karena satu pilihan untuk tetap menjadi manusia.